Ketemu lagi Mas Bro, Mas Boy, kawan-kawan lintas buana. Sekarang kita kedatangan tamu agung dari Prinsipal Zimling. Beliau sudah cukup lama kita kenal dan baru bersedia datang ke tempat kita. Sedikit sombong memang beliau. Perkenalkan Om Deddy dari Prinsipal Zimling. Silakan Ded, memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deddy. Kebetulan saya dipercaya oleh Citra Jaya atau Zimling untuk memegang atau sebagai PM dari modem ONU atau ONT Zimling. Halo. Salam kenal. Salam kenal. Ini kawan-kawan yang sudah pakai modem atau ONU atau ONT Zimling yang saat ini lagi ada di market ZL2113X. Nah, beliau ini adalah product manager penanggung jawab terkait produk ya ZL2113 ya. Siap. Ya. Dan kita tahu untuk produk ZL2113 ini kita launching pertama itu tahun kemarin ya Om Ded ya? Tahun kemarin, hampir di akhir tahun. Akhir tahun ya? Hampir ya. Kalau tidak salah berarti benar. Iya. Ya. Itu di bulan November tahun 2024 ya? Benar sekali. Ya. Dan di situ kita dari Zimling memulai untuk ONU, produk ONU ya. Jadi untuk kawan-kawan ketahui ya, produk ONU ini adalah salah satu CPE atau Customer On-Premise Equipment yang perangkat yang ada di pelanggan atau di ujung untuk infrastruktur FTTH. Jadi Zimling sejak saat itu masuk ke dunia aktifnya FTTH ya, sudah ya? Iya Pak Ibu. Kira-kira apa pandangan dari Zimling terkait dengan produk ONU ZL2113 di market saat ini? Iya Pak Ino, sebelumnya saya juga berterima kasih kepada teman-teman ISP lokal yang sudah mempercayakan produk-produk Zimling untuk dipakai di teman-teman ya. Sebenarnya di luar ekspektasi kita juga Pak Ino. Oh ya? Iya, karena mulai awal kita mengeluarkan produk ini, kita sangat istilahnya terkejut lah. Surprise. Surprise, ternyata ONU atau ONT yang kita keluarkan bisa diterima oleh teman-teman ISP lokal. Jadi mulai awal luncur di November sampai per hari ini, alhamdulillah produk kita bisa diterima oleh teman-teman. Kira-kira apa yang menjadikan ZL2113 ini diterima di teman-teman sini, Om? Terutama produk kita ini sudah berpostel, Pak Ino. Ini udah legal ya? Alhamdulillah sudah legal. Ya, untuk garansi sendiri Pak Ino, selain berpostel itu kita garansi ada di 1 tahun Pak Ino. 12 bulan ya? 12 bulan, 6 bulan untuk replacement dan 6 bulan untuk warrantinya. Artinya 6 bulan pertama itu replacement. Replacement, setiap ada kendala akan kita ganti dengan unit baru. Setelah itu 6 bulan berikutnya kita akan lihat case by case. Ya. Artinya garansi untuk perangkat ya? Ya. Gitu ya. Oke. Dan dari selama beberapa bulan terakhir ini sejak diluncurkannya ZL2113 ya, nggak mungkin lah kalau produk itu tidak ada masukan dari kawan-kawannya. Benar Pak. Kira-kira masukan dari kawan-kawan ini, respon dari Zimling Ya. dan di sini ada Om Ded, itu gimana? Terkait isu-isu yang di lapangan, di market. Itu untuk selama sampai bulan November sampai saat ini Pak Ino, kita selalu menerima masukan-masukan dari teman-teman ISP untuk produk kita, untuk pengembangan produk kita sendiri seperti apa. Jadi setiap ada case atau kekurangan function kita akan coba memenuhi
kita akan bekerja sama dengan Factory juga. Kita akan melakukan update firmware untuk function yang dibutuhkan oleh teman-teman. Ini artinya dari prinsipal sendiri ada komitmen untuk menyempurnakan produk ya? Pasti Pak Eno. Selalu improve. Iya. Menyesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan ya. Karena itu juga bentuk komitmen kita Pak Eno ya, kepada teman-teman ISP yang sudah membantu kita untuk berkontribusi untuk perkembangan produk kita. Jadi kita juga harus menjaga komitmen itu ke teman-teman ISP, bahwasanya kita juga akan tetap berusaha membuat produk kita atau Onu Jimbling ini menjadi lebih baik lagi. Semakin banyak diterima oleh kawan-kawan. Jadi jangan ragu ya kawan-kawan ya. Produk Jimbling ini selalu melakukan improvement, selalu melakukan penyempurnaan, perbaikan. Jadi masukan dari kawan-kawan itu di lapangan selalu kita perhatikan ya. Benar Pak Eno. Gitu ya. Jadi demi untuk kenyamanan ya. Kawan-kawan. Oh iya kawan. Di awal kita launching ya, untuk produk Jimbling ya. Dan beberapa waktu terakhir ini saya lihat ada perbedaan ya. Perbedaan dari Onu ya. Ya. Kenapa ini kok muncul ada perbedaan Onu ini Unda? Nah, untuk awal-awal di bulan November kita bilang versi 1 lah Pak Eno. Oh versi 1 ya? Ya, okay. Di versi 1 itu kita mungkin ada beberapa kekurangan Pak Eno. Artinya kita ada penyempurnaan di versi 2 ini. Apa bedanya versi 1 sampai versi 2? Untuk yang versi 1 mungkin permisi Pak Eno. Ini untuk versi 1 untuk teman-teman untuk membedakan mana sih yang versi 1 dan mana yang versi 2. Mungkin bisa dilihat dari belakang Onu. Jadi di sini sebelah tombol on off ini ada port USB. Ini menandakan Onu ini versi 1. Atau di sebelah kanannya Om Deddy ya ini ya. Tombol powernya di sebelah kanannya Om Deddy ya. Nah, untuk yang versi 2, ini saya boleh buka ya? Boleh. Nah, untuk di versi 2 untuk ada perbedaan. Nah, tombol powernya ada di sebelah kiri saya. Jadi untuk teman-teman untuk cara membedakan mana sih Onu Jimbling yang versi 1 atau versi 2, mungkin secara fisik bisa dicek di belakang panelnya ini ya. Panel. Jadi kalau yang versi 1 tombol powernya di sebelah kanan kita ya. Kalau versi 2 di sebelah kiri kita. Tapi memang tujuannya untuk versi kedua ini penyempurnaan produk ya. Penyempurnaan produk dari versi 1. Artinya fitur-fitur jauh lebih banyak daripada versi 1. Itu ya Om Deddy ya. Dari tanggapan kawan-kawan sendiri dengan adanya versi 2 ini gimana Om Deddy? Untuk tanggapan teman-teman sendiri, mereka sangat menerima ya Pak Eno. Mereka juga menginfo ke kita bahwasanya untuk yang versi 2 lebih kompleks juga dan lebih gampang untuk dikonfigurasi seperti itu. Gitu ya. Ya. Dari sisi performa? Sisi performa sama ya? Sampai saat ini sama sih Pak Eno. Cuman yang membedakan hanya dari sisi fitur lebih banyak fiturnya ya daripada yang di versi 1 ya. Tapi dari sisi performa sama ya. Sama saja. Dan satu lagi ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan lintas, Mas Bro, Mas Boy yang ada di sana ya. Salah satu kelebihan dari Onu Jimbling dan ini menjadi komitmen Jimbling itu adalah compatibility. Ya. Dan memang Onu ini tidak bisa berjalan sendiri. Katanya begitu ya. Katanya ya. Dan memang butuh head end atau master di atasnya, perangkat di atasnya yang namanya OLT. Dan kita tahu di market ini OLT kan cukup banyak brandnya ya. Brand A, brand B, brand C ya. Nah untuk Onu ini compatibility terhadap OLT gimana Unda? Nah untuk
kita bicara soal kompatibel ya. Apalagi kita bicara soal OMCI Pak ini. Oh ya. OMCI itu kita bisa mengenalnya atau kita tahu biasanya untuk satu brand Pak ini. Dan Iya. itu bisa diaplikasikan di OLT Jipo. Oh. Nah, untuk ONT kita sendiri, Zimling, ini kita sudah bisa kompatibel OMCI dengan OLT HSGQ, untuk Yoso, GTE, Huawei, dan sebagian yang sudah ada di pasaran juga sih. Artinya sudah menjadi komitmen ya bahwa produk ONU Zimling ini kompatibel untuk beberapa ya banyak brand yang ada di market di sini ya. Ya, di Indonesia. Dan satu lagi ya kawan ya. Untuk ONU Zimling ini tipenya adalah Expon. Artinya Expon di sini adalah dia mempunyai dua kemampuan untuk sistem OLT. Kita tahu ya, OLT ini ada dua sistem, ada IPON dan JIPON. Nah, untuk IPON ini memang kapasitasnya lebih kecil daripada JIPON. Secara teknologi, JIPON ini secara deliverable atau pengiriman atau transmisi datanya jauh lebih besar daripada EPON. Dan ini produk ini cukup kompatibel ya antara OLT EPON dan JIPON. Nah, satu fitur JIPON itu adalah OMCI. OMCI itu apa sih, Bang? Ya, OMCI itu ONU Management Configuration and Interface. Artinya OLT ini mampu melakukan konfigurasi ke ONU. Jadi kita tidak perlu konfigurasi di ONU-nya secara langsung ya. Bisa melewati OLT-nya. Tapi itu hanya di teknologi JIPON. Dan ini auto mode ya. Auto. Jadi di saat OLT-nya EPON, dia akan menyesuaikan jadi EPON. Kalau OLT-nya JIPON, dia akan jadi JIPON. Modenya auto ya. Dan yang membuat spesial sendiri Pak Ino, kalau ONU kita ini bisa OMCI dengan EPON tapi khusus Zimling. OLT-nya Zimling ya. Iya. Iya. Jadi kan yang kita tahu OMCI ini biasanya ada di fitur JIPON. Tapi ini khusus untuk ONT kita bisa dengan EPON Zimling kita. Artinya OLT-nya Zimling ini pun punya fitur untuk OMCI. Dan itu ada di teknologi EPON. Menarik ya? Menarik. Keren. Jadi jangan khawatir ya kawan-kawan ya. Produk ONU Zimling tadi sudah disampaikan di awal adalah komitmen terhadap improvement, perbaikan. Ya, artinya pengen memberikan yang terbaik buat kawan-kawan di sana ya. Kedua adalah garansi. Ya, garansi. Artinya kembali lagi, kepengen memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan di sana. Ya. Dan kembali lagi, secara teknis, compatibility dengan OLT juga cukup banyak. Dan ini tujuannya juga apa? Memberikan yang terbaik buat kawan-kawan di sana. Gitu ya? Iya. Dan terakhir ini ya, Om Deddy ya, beberapa waktu yang lalu kita tahu ada kebutuhan dari kawan-kawan terkait fitur dari ONU. Ya. Mereka kawan-kawannya ada masukan bahwa saya pengen ONU saya ini bisa berdiri sendiri tanpa OLT. Ya. Dan menurut saya masukan ini cukup unik ya kawan-kawan. Dan faktanya kami eskalasi ke prinsipal dan prinsipal menerima, dan alhamdulillah beberapa waktu lalu kami diupdate pemberi terbaru ya. Jadi ya. Dan saya uji ya, kami uji di sini. Keren. Kemarin kita sudah melakukan review, di channel kita, ya. Dan kita sudah uji di satu function, selain function utamanya adalah sebagai expon, ya. Ternyata ONU ini juga bisa menjadi AP router tanpa ada OLT di atasnya. Dan ini jalan. Dan saya sangat appreciate loh, dari prinsipal mengakomodasi kebutuhan kawan-kawan ini menarik. Dan ternyata ya, setelah kami uji lagi
fungsi dari ONU ini bisa berkembang menjadi selain AP router, ternyata juga bisa menjadi AP bridge, ya. Dan ternyata ini sedikit unik, ya. Ini bisa menjadi switch manage, tapi mini, versi mini gitu loh. Keren ini. Jadi mungkin untuk kawan-kawan di sana ya, kawan-kawan ISP yang masih menggunakan apa ya, teknologi media converter ya. Ya. Ini menjadi option ya, Om Zed ya. Dan luar biasa nih Om Zed. Improvement yang cukup menarik. Apakah ini fitur ini akan menjadi standar ONU Zigbee ke depannya, Om Zed? Ya, Pak Eno. Permintaan teman-teman ini ngeri-ngeri sedap ya, Pak Eno. Oh iya, sangat menantang. Sangat menantang dan challenge buat kita. Yes. Setelah kita mendapatkan challenge dari teman-teman atau kawan-kawan ISP untuk function Selain Xphone ya. selain Xphone, kita coba dan kita request juga, akhirnya kita ada update firmware, sudah kita trial di lintas Buana. Yes. Dan kami yang mendapatkan firmware pertama kali. Ya. Dan kami yang menguji pertama kali. Nah, ini juga akan tetap menjadi konsisten dan komitmen kita ya Pak Ino, untuk function selain Xphone kita akan tetap ada di ONU kita. Jadi ke depan ini produk-produk ONU Zigbee ini akan mempunyai dua fungsi ya. Iya. Selain sebagai Xphone Ya. ya, CPE Xphone, tapi dia juga bisa menjadi CPE yang AP bridge, AP router, ataupun menjadi mini switch tadi ya, mini switch manage ya. Jadi ini menarik kawan-kawan. Mari kita akan review ya untuk dua fitur yang tadi ya. Terbaru. Ya, untuk AP router sama mini switch ya. Mini switch manage ya. Jadi untuk mini switch, AP router atau AP bridge ini bisa menjadi option kawan-kawan untuk extended jaringan ya, non FTTH. Ya, gitu ya Mbak ya. Iya, menjadi solusi juga buat teman-teman yang masih menggunakan medan converter. Jadi tidak perlu lagi nantinya untuk ekspansi ke ONT lagi, karena dengan menggunakan ONT kita bisa menggantikan AP router yang berada di pasaran, Pak Ino. Jadi cukup beli satu perangkat ini, Iya. bisa mendapatkan dua manfaat ya, gitu ya. Keren, mantap, mantap Om Ded. Terima kasih, Pak. Om Ded, Ya. sebelum saya mendapatkan update firmware ya, barusan nih, ya, ini bocoran lagi. Ini saya dapat bocoran lagi. Nih, produk ONU terbaru ini Om Ded ya. Iya, benar Bapak. Ya. Ini apa ini Om Ded? Ini Om Ded. Mau dijelaskan Om Ded? Monggo. Ini salah satu produk terbaru kita untuk ONU atau ONT Zigbee, ekspor ONU yang dual band. Nah, untuk tipenya sendiri kita di YL4224X. Di sini sudah AC 1200 dan sudah Wi-Fi 5. Boys. Ini ONU dual band Wi-Fi 5 udah. Iya, benar. Wow, keren. Nah, untuk function sendiri tetap bisa untuk support OMCI, TR069. Balik lagi ke produk baru ini ya. Dual band Xphone ONU ZL4224X. Nah, ini yang keren, ini udah Wi-Fi 5. Nah, kalau kita bicara kenapa ada Wi-Fi 5, kok nggak ada ya di pasar itu Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, ya kan? Tapi sebenarnya gini ya, kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya kenapa kok muncul ada istilah Wi-Fi 5 dan seterusnya ya? Dan kita bicara kok nggak ada Wi-Fi 4, Wi-Fi 3, Wi-Fi 2. Sebenarnya ini hanya masalah istilah aja ya. Jadi untuk Wi-Fi 1 itu beberapa tahun yang lalu itu untuk channelnya itu masih 2,4 dan B. Sedangkan untuk 2,4
yang generasi kedua itu adalah G. Jadi BG itu masih 2,4, ya kan? Kemudian muncul frekuensi baru, teknologi yang frekuensi lebih tinggi, itu ada di 5 giga, muncullah A. Itu adalah generasi ketiga. Nah, generasi keempat itu muncul namanya N. Jadi ada A, B, G, N. Untuk yang WiFi 5 ini adalah AC, disebut dengan WiFi 5. Karena kalau disebut A, B, G, N, AC kepanjangan. Ya udah ya. Kayak lokomotif. Kayak lokomotif. Akhirnya diberilah teknologi WiFi 5. Gitu. Jadi ini adalah WiFi 5 ya Om Deddy ya. Ya. Jadi secara performa ini throughputnya cukup besar. Jadi WiFi 5 ini throughput untuk transmisi data wirelessnya ini kapasitasnya lebar, ya. Jadi misalkan untuk multimedia, terus untuk kita nonton video, terus kita main game, Live. ya ini cukup apa ya, menjanjikan dan memberikan performa yang tinggi, ya. Gitu ya. Kemudian, Iya. untuk produk baru ini ya, ya, mohon izin, Ya. ini agak sensitif. Siap. Kalau ini kan sudah ada izin posternya ini. Bagaimana dengan produk baru ini, Dek? Jangan sedih. Untuk produk kita yang baru juga sudah berposter. Jadi sangat aman. Jadi untuk semua ONU kita sudah berposter. Seperti itu Pak ini. Jadi dua produk ONU ini sudah punya izin poster dari Komdiki ya? Iya. Resmi ya? Resmi. Bukan abal-abal ya? Bukan. Kita Resmi, berposter. Oke. Semua ONU kita mulai dari single band, dual band, versi 1 single band, versi 2 dan ONU dual band kita sudah berposter. Jadi memberikan jaminan kenyamanan menggunakan produk ONU Sibling ya. Bukan. Jadi jangan khawatir ya kawan-kawan ya. Ini semua udah punya izin poster. Kita fokus di sini ya kawan-kawan ya. Om Dek, untuk 422X ini ya. 4224X. 4224X ya. Ini sudah poster. Ya. Terus untuk garansinya gimana? Untuk garansi sendiri kita tetap komitmen ya. Tetap sama ya. Ya, 12 bulan, 6 bulan untuk replacement dan 6 bulan untuk garansi. Dan semua ini tetap untuk memberikan yang terbaik kepada teman-teman. Jadi ini produk ini secara teknis yang sudah kita sebutkan tadi ya, memang tujuannya untuk memberikan yang terbaik buat kawan-kawan. Buat kawan-kawan. Kalau boleh ya, sebelum kita membuka tag apa unboxing atau kita buka isinya ya. Untuk harga gimana? Bocoran. Harga bisa dikatakan sangat terjangkau ya Pak ini. Dengan dual band yang ada di pasaran, harga kita masih sangat terjangkau. Di harga 300 ribuan. 300-an ya? Tapi dengan performa WiFi 5 ya. WiFi 5 ONU ya, bisa dua function juga ya. Jadi bisa sebagai export mode atau menjadi independent router. AP router gitu ya. Iya. Keren loh ya. Jadi ini salah satu komitmen dari Zimlink untuk memberikan yang terbaik kepada kawan-kawan di ISP ya, kawan-kawan ISP ya. Jadi kita masih ragu nggak sih kalau pakai ONU Zimlink? Jangan ragu. Nggak boleh ragu ya? Jangan ragu. Untuk postel sudah terjamin, untuk garansi juga kita sudah terjamin. Kalau ada untuk request penambahan function juga bisa request ke kita. Artinya masih memberikan ruang improvement ya, menyesuaikan kebutuhan kawan-kawan ya. Jadi di R&D-nya Zimlink masih terus mengembangkan sistem ya, Mbak ya. Sangat. Gitu ya. Iya. Nanti kami dikasih bocoran lagi ya, Mbak. Siap. Oke, kita unboxing Mbak ya. Silakan. Oke.
Jadi first impression pertama ya, setelah kita buka ya. Ini kalau kita lihat di awal ya, boxnya ini jauh lebih gede daripada kalau kita yang single band. Ya. Ini lebih gede ya. Jadi kalau kita buka isinya pun juga, wow, ya. Onunya gede loh, Om-Ded, ya. Jadi kalau ini ada onunya, terus ada apa ini? Ada on, ya, default, ada manual, dan ada kartu currency. Yang terpenting. Ini penting, ya? Sangat penting. Ini penting ya. Jadi kalau kita mau klaim harus ada ini ya. Iya. Oke, siap. Kita masukin lagi ya yang ini ya, sebentar ya. Boleh saya bantu? Oh, silakan. Jadi, Om Ded, ini menarik Om Ded, ya. Di sini dari first impression, kesan pertama, bahasa gampangnya kesan pertama, begitu menggoda, ya kan? Di sini tulisan Zimbling sudah kelihatan tertulis apa namanya? Lebih gampang dibaca ya. Jadi secara Looks. identitasnya kelihatan ya, Om Ded ya. Dari sisi fisik dimensinya cukup gede ya. Dan ini menggambarkan performa yang cukup besar ya di balik casingnya ini punya performa besar ya, Om Ded ya. Jadi kalau kita lihat ini panel depannya, ini panel atasnya, terus ini panel bawahnya, ya. Terus ini sampingnya, ya. Ini sampingnya, ini samping kirinya. Ya. Terus yang menarik ini ada 4 antena, ya, ada 4 antena. Di sini ada antena yang unik. Tertuliskan Wi-Fi 5 dan ini menunjukkan performa Wi-Fi 5 ya. Dan Wi-Fi 5 itu ada 2 radio, ada 2,4 sama 5 giga ya. Jadi yang 2 ini adalah 2,4 giganya ya, sedangkan yang ini adalah 5 giga. Jadi identifikasinya keren ya. Secara fisik jadi keren ya, Om Ded. Om Ded, bisa dijelasin nggak fitur interface di depannya ini, Om Ded? Untuk modem kita yang dual band, di sini juga terdapat 4 port RJ45. Nah, di sini sudah gigabit semua Pak ini. Ini full gigabit nih? Full gigabit. Jadi port 1 sampai port 4 Ya, full gigabit? full gigabit. Wes, mantap. Dan juga ada untuk void-nya. Di sini juga ada untuk PON, Port PON-nya ya? mid PON, dan di sini untuk tombol on off-nya. Terus 3 tombol kecil ini apa aja ini, Om Ded? Di sini ada untuk reset Reset device-nya, device-nya, untuk WiFi, untuk on off Wi-Fi-nya, untuk WPS dan LED. LED ini untuk misal kita untuk mematikan indikator yang ada di oh, jadi biar nggak kelihatan. Iya, kalau WiFi ini nyala. Oh, mantap. Ada fungsi kamuflase. Oke. Menarik. Tapi untuk fitur-fitur yang tadi kita jelaskan di mana? Single band-nya, ya. Di single band-nya ini ya. Apakah sama 2 function? Untuk function sama, bisa compatible atau OMCI dengan produk-produk OLT GPON yang ada di pasaran. Ini untuk expand mode-nya ya? Ya, Mode expand-nya ya? Dan untuk function Ethernet. Oh, function pilihan yang lain ya? Pilihan yang lain selain expand mode. Ini juga bisa. Di firmware terbaru kita sudah bisa untuk mode non-expand ya. Iya. Jadi bisa menjadi AP bridge, AP router, Iya. ataupun menjadi mini switch.
Sweet Minutes Sweet Mini. Mini. Ya. Ini keren loh ini. Jadi untuk kawan-kawan yang masih menggunakan media converter ya. Jadi misalkan saat ini masih belum ada rencana Ekspansi. menjadi FTTH Ya. ya. Dan biar tidak mubazir investasinya karena ada keinginan ke depan mau ke FTTH bisa pakai ONU ini kan? Ya, bisa menggunakan ONU dari Zimling. Jadi tidak perlu banyak-banyak membuang biaya. Nah, jadi investasi di ONU ini bisa untuk media converter dan nextnya ke OFI. OLT, ke FTTH ya. Dan untuk kawan-kawan yang menggunakan FTTH pun, ya, ONU ini pun bisa menjadi option berikutnya untuk extended jaringan ya, mengembangkan jaringan menggunakan kabel UTP ya. UTP. Gitu kawan-kawan. Om Ded, apalagi keunggulan dari ini ONU ZL 4224X? Apa ini lagi? Nah, selain di potlan kita sudah gigabit semua, untuk ONU kita juga sudah mendukung 2x2 MIMO. Antenanya Antena 2x2 MIMO. Dan up to 800 MHz. Ini antenanya ini berapa dB ya, Om Ded? Untuk antena sendiri kita di 5 dB, Pak. 5 dB ya? Ya. Artinya untuk performa radionya yang Wi-Fi 5 ini bisa sampai 800 Mbps. Mantap loh ini. Ya, mantap. Mungkin ada pesan-pesan buat kawan-kawan di sana terkait produk baru ini, Om Ded. Nah, pesan-pesannya jangan takut membeli produk kita atau mencoba produk kita, karena kita akan tetap komitmen dan konsisten dengan produk-produk yang kita luncurkan. Dengan tujuan memberikan yang terbaik kepada Iya. kawan-kawan di sana ya. Oke. Mungkin apa yang kita diskusikan sudah cukup ya, Om Ded ya. Ya, Ada yang perlu disampaikan lagi untuk kawan-kawan? untuk modem saya kira sudah cukup, Pak Ino. Oke. Mungkin next kita akan bertemu kembali dengan fitur-fitur yang Luar biasa. luar biasa lagi, dengan produk-produk yang akan kita luncurkan lagi. Oke, kawan-kawan Lintas Buana, Mas Bro, Mas Boy. Ini diskusi kita dengan Om Deddy. Om Ded, terima kasih ya. Saya juga Ini terima kasih. banyak pencerahan dari Om Ded terkait produk-produk ONU Zimling ya. Dan terima kasih diberi kepercayaan dapat bocoran. Ya Om Ded ya. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi kawan-kawan dari Zimling selalu berusaha memberikan komitmen yang terbaik buat kawan-kawan ISP ya. Jadi jangan ragu, jangan segan, dan kita masih pengen selalu berkembang ya, Ded ya. Nah, Jadi masukan dari kawan-kawan kita tunggu ya. sangat kita tunggu. Ya. Jadi Dan itu jangan menjadi ragu. tantangan kita. Ya, Ded, challenge ya. buat kita juga. Oke. Jangan ragu, jangan takut kalau butuh fitur-fitur yang dibutuhkan di ONT, bisa langsung menghubungi hotline kita di bawah ini. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi. Semoga menginspirasi. Terima kasih Om Ded. Terima kasih, Thank you very much. sampai bertemu kembali. Oh ya, lupa Pak ini. Apa itu? ONU kita juga bisa custom logo. Nice. Iya. Yeah. Jadi teman-teman kalau mau ada request untuk custom logo atau logo ISP-nya bisa terpasang di ONU kita, nanti bisa tinggal menghubungi tim dari kita dan Lintas Buana. Oke. Kalau di prinsipal nanti bisa hubungi hotline ya. Hotline. Hotline-nya di sini ya. Hotline-nya di sini ya. Gitu ya, Om Ded ya. Ya.